Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Perdata Internasional akan mempresentasikan materi pembahasan mengenai ketertiban umum dan penyeludupan hukum dalam hukum perdata internasional. Yang mana dari kelompok 5 ini ada anggotanya. Yang pertama, Saudari Pariska dengan NIM sekian, Saudari Fahri Mujadid dengan NIM sekian, Fahri Aziz Sofyan, saya sendiri dengan NIM sekian, Saudara Encep dengan NIM sekian, Saudari Dewi dengan NIM sekian, dan Saudara Cecep dengan NIM sekian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai istilah ketertiban umum dalam hukum perdata internasional yang akan disampaikan oleh Saudari Fariska. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Secara etimologis, ketertiban umum dalam bahasa Belanda atau openbaar orde, dalam bahasa Prancis order public, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon disebut sebagai public police. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam hukum perdata internasional atau HPI. Karena dalam memperlakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara, menurut Projo di Coro tahun 1932. Ketertiban umum memiliki arti penting dalam hukum perdata internasional. Menurut Kagan, ketertiban umum penting dalam hukum perdata internasional karena ketertiban umum berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat disentuh dari ketentuan-ketentuan Lex Fori. Hal ini menyebabkan ketentuan asing yang seharusnya diberlakukan tetapi tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas-asas hukum perdata internasional Lex Fori. Menurut Sonario Hartono, sukar untuk memberikan rumusan apa yang dimaksudkan dengan ketertiban umum, karena hal tersebut berhubungan dengan waktu, tempat, dan falsafah negara yang bersangkutan. Sedangkan Gautama mengatakan bahwa lembaga kepentingan umum haruslah berfungsi sebagai rem darurat dalam suatu kereta api yang tidak boleh dipergunakan setiap saat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pariska yang telah memaparkan materi mengenai istilah ketertiban umum dalam hukum perdata internasional. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup dari ketertiban umum yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri Mujadid Rais. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi berikutnya mengenai ruang lingkup ketertiban umum. Pemikiran tentang ketertiban umum dalam hukum perdata internasional pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan bahwa sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat. Dan karena itu, pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian, dalam sistem-sistem hukum, berbagai negara dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum internasional. Ketertiban umum internasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat, misalnya mengenai sah tidaknya suatu perjanjian internasional. Ketertiban umum internasional sendiri meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan, misalnya saja kaidah-kaidah dalam undang-undang perkawinan yang berkenaan dengan batas usia untuk pernikahan. Secara tradisional, doktrin-doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga ketertiban umum. Yang pertama, fungsi positif, yaitu hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku, atau apapun isi atau kaidah, atau aturan Lex Fori yang bersangkutan. Dan yang terakhir, adanya fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar
dari Lex Polri itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi mengenai ruang lingkup dari ketertiban umum dalam HPI. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai konsepsi dari ketertiban umum yang ada di Indonesia dan juga di berbagai negara. Yang pertama, yang ada di Indonesia ini. Yang ada dalam kaidah hukum yang dianut di Indonesia sendiri, ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi. Di antaranya ada ketertiban umum yang dikenal dengan perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara luas, secara leluasa. Ketentuan semacam ini diatur dalam 23 AB yang diambil dari Kode Sipil Perancis. Yang kedua ada ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Kemudian ketiga ada ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik, misalnya dalam membatasi kebebasan berkontrak. Kemudian yang keempat ada ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban hukum. Selanjutnya ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan. Yang keenam, ada ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana bila hendak diutarakan bahwa pihak penuntut umum harus didengar. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan untuk mempergunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang tertentu. Adapun ketertiban umum dalam pasal 23 AB yang terkait dengan masalah perjanjian disandingkan dengan istilah kesusilaan baik. Yang kedua, ada dari negara-negara penganut Anglo-Saxon. Dalam konsep Anglo-Saxon ini, ketertiban umum disebut dengan public policy. Dari istilah yang dipakai ini, yang mengemuka adalah unsur politiknya, yaitu policy. Jadi, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor politik dalam menentukan apakah suatu kaidah bertentangan dengan public policy atau tidak. Adapun juga konsep Anglo-Saxon ini mengenai public policy ini sangat tergantung kepada kebijakan eksekutif. Salah satu contohnya yaitu perkara yang terkenal yaitu Martin Luther King, suatu cause célèbre yang menjadi tulang punggung bagi Act of State, doktrin Inggris berkenan dengan pencabutan hak milik perseorangan. Yang selanjutnya ada di negara Belanda, di mana Belanda ini telah membuat tambahan kodifikasi baru dalam BW, yaitu pada buku ke-10 terkait tentang the conflict of laws pada tanggal 19 Mei 2011. Yang mana dalam buku tersebut terdapat beberapa konsep tentang ketertiban umum. Misalnya dalam pasal 6 yang disebutkan bahwa hukum asing tidak akan dapat diterapkan jika pelaksanaannya secara nyata tidak sesuai dengan public policy. Yang selanjutnya ada dari negara Jerman. Ya, dalam konsep Jerman ini dahulu ketertiban umum dikenal dengan istilah tersendiri, yaitu Vorbehaltsklausel. Istilah ini lebih sempit dari orde publik di Prancis. Dalam konsepsi Jerman, ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian atau keistimewaan sebagai sesuatu yang tidak lazim diterima. Pada konsepsi ketertiban umum yang dianut Jerman ini dianggap benar-benar merupakan pengecualian. Di konsepsi dari Jerman ini mengatakan bahwa pembuat undang-undang di Jerman tidak menggunakan istilah Verhandelungsklausel atau orde publik untuk lembaga ketertiban umum ini, tetapi menggunakan istilah Gutensitten atau yang dapat diartikan sebagai kesusilaan baik. Selanjutnya ada dari negara Prancis Italia. Menurut konsepsi Prancis Italia ini, bahwa ketertiban umum mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum
dalam persoalan-persoalan hukum perdata internasional. Yang harus dipergunakan dalam ajaran Prancis ini adalah semua kaidah hukum Prancis yang bersifat orde publik. Walaupun hukum Prancis menunjuk suatu hukum asing untuk diterapkan, namun karena orde publik ini, maka hukum Prancislah yang harus digunakan. Mungkin mengenai konsepsi dari ketertiban umum, sekian. Selanjutnya mengenai materi prinsip-prinsip ketertiban umum akan dipaparkan oleh Saudara Encep. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya lanjutkan mengenai implementasi atau penerapan prinsip ketertiban umum. Pada dasarnya di setiap sistem hukum perdata internasional di setiap negara manapun di dunia, ini dikenal semacam istilah ketertiban umum. Walaupun menggunakan istilah dan konsep yang berbeda-beda serta diaturnya juga berlainan. Walaupun setiap negara memiliki prinsip ketertiban umum, namun dalam praktiknya penerapannya itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut juga tergantung pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang lain, seperti asas nasionalitas atau domisili yang dianut dalam suatu negara. Juga prinsip vested right atau hak-hak yang telah diperoleh atau kelanjutan keadaan hukum. Kemudian prinsip nasionalitas ini berkaitan dengan hukum status personal, yaitu bahwa status personal seseorang ditentukan oleh hukum nasionalnya. Prinsip ini dianut oleh negara Prancis, Italia, dan negara-negara jajahannya seperti Belgia dan jajahannya, kemudian negara Belgia, Luxembourg, Monaco, Belanda, dan jajahannya untuk Hindia Belanda, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Yunani, Hungaria, Spanyol, Swedia, Turki, Jepang, dan beberapa negara di Amerika Latin, terutama negara-negara ini yang menggunakan civil law system. Sementara itu, prinsip atau asas domisili menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan status personal diterapkan hukum tempat domisili seseorang. Prinsip ini dianut oleh negara-negara common law system, juga Skotlandia, Afrika Selatan, Quebec, Denmark, Norwegia, Brazil, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Argentina, Bolivia, dan Peru. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai istilah penyeludupan hukum dalam hukum perdata internasional yang akan dipaparkan oleh Saudari Dewi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai istilah penyeludupan hukum dalam hukum perdata internasional. Istilah penyeludupan itu ada dari beberapa bahasa dan dari beberapa negara. Ada Westernduking di Belanda, lalu ada Fraude à la loi di Prancis, lalu Fraslegis dalam bahasa Latin, lalu ada Gesetzgebung des Handels und Fraudenlegis di Jerman, lalu Fraudulent Creation of Point of Context di Inggris, dan yang terakhir ada Fraude à la legge di Italia. Penyeludupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing yang kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyeludupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh, bahwa penyeludupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Karena pada penyeludupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada hak-hak yang diperoleh, justru hak-hak itu telah diperoleh menurut hukum asing yang diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Penyeludupan hukum juga berkaitan dengan ketertiban umum, dan kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional digunakan dengan menyampingkan hukum asing. Kedua-duanya juga sama-sama mengesampingkan kaidah hukum tertentu. Perbedaan antara penyeludupan hukum dengan ketertiban umum, hukum nasional dianggap tetap berlaku atau pengesampingan dilakukan untuk kepentingan hakim. Juga penyeludupan hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa hukum saja, karena sifatnya menghindarkan hukum nasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Setelah mengetahui istilah dari penyeludupan hukum dalam hukum perdata internasional,
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan penyeludupan hukum dan juga akibat penyeludupan hukum yang akan dipaparkan oleh Saudara Cecep Galih. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya tentang tujuan penyelundupan hukum. Tujuan penyelundupan hukum ini adalah untuk dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Pester, dan Dubing mengatakan bahwa penyelundupan hukum terjadi apabila seorang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan dalam undang-undang, tetapi melawan jiwa dan tujuannya, secara muslihat melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk menghindarkan berlakunya kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya materi tentang akibat penyelundupan hukum. Menurut Dr. Yulia SHMH, akibat-akibat penyelundupan hukum dibagi atas 3. Yang pertama, setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Yang kedua, ungkapan yang terkenal yaitu praus omnia corum, artinya penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku. Yang ketiga, prinsip ini dianut oleh Prancis. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cecep Galih yang telah memaparkan materi. Mungkin telah selesai semua tersampaikan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai ketertiban umum dan penyeludupan hukum dalam hukum perdata internasional, yang mana telah dijelaskan tadi mengenai istilah, lalu ruang lingkup, konsepsi, hingga tujuan dan akibatnya. Mungkin saya selaku moderator akan menutup pemaparan presentasi kelompok kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengar dan melihat video ini. Mungkin akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.